Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Sukacita saya rasakan boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, tidak terasa bahwa sudah masuk minggu ketiga di dalam bulan Januari tahun yang baru ini, di tahun 2021. Mungkin buat kita yang belum bertemu, kemarin-kemarin saya mau ucapkan selamat tahun baru. Dan pastinya banyak sekali pertanyaan dalam diri kita masing-masing secara pribadi. Kok di tahun yang baru kondisinya tetap sama ya seperti ini, segalanya tidak pasti. Atau bahkan dari kita mungkin kemarin menyambut tahun baru dengan penuh keraguan, dengan penuh tanda tanya. Ya, saya mau pastikan Bapak Ibu memang di dunia ini tidak ada yang pasti. Namun satu hal yang pasti yang menyertai kita ialah Allah Immanuel, Allah yang selalu memegang janjinya, Allah yang akan menuntun kita dan membimbing kita. Amin. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang pasti Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pasti juga tidak perlu kita gentar menghadapi tahun yang baru ini ya. Mari Bapak Ibu bersama kita mau bersatu hati dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan adakan bagi kami. Kami boleh kembali mengetahui Tuhan, isi hati Tuhan buat kami semua. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap pribadi. Lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang membutuhkan jalan keluar. Engkau Allah yang memberi hikmat bagi setiap kami. Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin Bapak Ibu tetap semangat ya. Saya ingin bertanya, apa kabar Bapak Ibu? Walaupun saya tidak mendengar jawabannya, biarlah Bapak Ibu dengan penuh semangat menjawab saya di rumah masing-masing ya, di tempat Bapak Ibu berada saat ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa baiknya. Yes. Ya, kita harus tetap semangat Bapak Ibu karena kita anak-anak Tuhan, kita tahu ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, renungan saya akan memberikan judul Tuhan Sang Gembala. Ya, kita tidak asing Bapak Ibu dengan kata gembala karena kita adalah jemaat-jemaat Tuhan. Nah, kita mau sama-sama mengetahui Bapak Ibu, siapakah Sang Gembala Agung kita? Kita pasti semuanya tahu. Dalam Mazmur 23 ayat 1-6, kita mau sama-sama membuka firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 1-6. Izinkan saya membacanya dan biar kita juga boleh masing-masing ikut membaca ayat demi ayat ya, dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita mau membacanya bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Kita dapat menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu mungkin semua tahu lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya yakin Bapak Ibu hafal lagunya juga ya, dan kita sering kali membaca ayat ini, tetapi mungkin kita perlu kembali merenungkan apa yang menjadi isi dari ayat demi ayat di dalam Mazmur 23 ini, Bapak Ibu. Kalau kita boleh sama-sama melihat betapa luar biasanya gembala yang kita punya. Gembala yang kita punya yang menuntun hidup kita ini luar biasa, Bapak Ibu. Gembala yang seperti apa? Kita mau sama-sama lihat. Di sini dikatakan firman Tuhan, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Bapak Ibu. Janjinya kita tidak akan kekurangan. Dia gembala yang mencukupkan. Bapak Ibu, kita tidak menyangkal bahwa kebutuhan materi, kebutuhan sandang, pangan, papan yang sering kali menjadi pergumulan hidup kita hari-hari memang menjadi hal yang kadang-kala kita prioritaskan, yang bahkan sering kali kadang-kadang kita utamakan melebihi Tuhan. Artinya kita seringkali berpikir tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita semua menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar, Bapak Ibu, karena kita masih hidup di dunia. Kita butuh makan, kita butuh pakaian dan segala macam. Tapi yang menyedihkan adalah ketika anak-anak Tuhan tidak menyadari siapa yang menuntun hidupnya, siapa gembalanya, sehingga ketika mungkin kita mengalami sebuah masalah, lalu kita mulai hidup dalam kekhawatiran, kita lupa siapa gembala kita. Kita lupa siapa yang menuntun hidup kita, Bapak Ibu. Tapi dalam ayat ini, dalam Mazmur 23 ini, kita diingatkan kembali bahwa Dia adalah gembala yang mencukupkan. Jadi kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu, karena Dia yang menuntun hidup kita. Lalu gembala yang seperti apa Bapak kita ini? Dikatakan Dia menuntun kita sekalipun kita melewati lembah kekelaman. Gada dan tongkatnya menghibur kita. Bapak Ibu, kenapa gada dan tongkatnya menghibur kita? Bapak Ibu tahu gunanya apa gada dan tongkat itu? Bukan untuk memukul si domba. Gada dan tongkat dipakai gembala bukan untuk memukul si domba, tetapi untuk memukul binatang-binatang pemangsa yang ingin mengintai dan ingin memangsa si domba-domba. Dan si domba ketika dia berjalan dan melihat gembala memegang gada dan tongkat, merasa terhibur. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia tahu dia aman. Karena dia tahu gembalanya menjaga dan melindungi dia. Bapak Ibu Saudaraku, Dia gembala yang melindungi kita. Apa yang hari-hari ini kita takutkan, Bapak Ibu? Ingatlah, ada gada dan tongkatnya yang selalu mengiringi langkah kita, yang akan selalu melindungi kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya gembala yang seperti apa Bapak kita ini? Dia adalah gembala yang memberi hidup kekal. Dikatakan kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidup. Wow, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan hidup kekal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kita mau sama-sama lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, ia berdoa dan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini dikatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus.
Saya dulu berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hidup yang kekal itu urusan nanti. Ketika tubuh kita ada di tanah, dikubur saat kita meninggal, lalu roh kita kembali kepada Bapa, dan itu yang disebut hidup yang kekal. Dan banyak orang berpikir hidup yang kekal itu adalah kehidupan yang nanti, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat dalam Yohanes 17 ayat 3, sungguh adalah konsep yang berbeda. Dan saya tahu bahwa apa yang saya pikirkan tentang kehidupan yang kekal, itu adalah suatu kebenaran yang tidak utuh, Bapak Ibu. Karena kalau saya melihat ayat ini di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sini Yesus berkata bahwa kehidupan kekal itu adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi mengenal di sini kalau dalam bahasa aslinya yang digunakan adalah menggambarkan hubungan pribadi yang intim yang kita miliki saat ini, saat kita hidup di bumi saat ini. Itu artinya kita sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi bukan urusan nanti, Bapak Ibu. Bahwa tujuan keselamatan sebenarnya bukan soal supaya kita hidup selamanya di surga. Bukan, Bapak Ibu. Tapi tujuan sebenarnya adalah agar kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa, dengan pencipta kita. Kembali kepada gambar kita yang semula. Bapak Ibu ingat ketika Adam diciptakan, dia diciptakan di dalam hadiratnya. Dan itulah tujuan keselamatan. Dan hari ini ketika kita mengenal sesungguhnya siapa Allah kita, dan kita mengenal seutuhnya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita pun mengetahui bahwa dia adalah gembala yang sangat setia, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saat ini Bapak Ibu, mari saya mau bertanya, maukah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Maukah kita izinkan Dia yang menuntun hidup kita? Domba pasti mengenal suara gembalanya, dan kita tahu ketika kita dituntun, ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, kita tidak akan mungkin tersesat, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan mungkin kekurangan dan kita akan terhibur. Kita tidak perlu takut sebab kita punya Bapa yang adalah gembala kita, yang menuntun kita kepada janji-janjinya yang luar biasa. Amin. Saya mau pastikan Bapak Ibu suatu kebenaran bahwa hidup kita sesungguhnya sudah diberkati Tuhan secara utuh. Dan tapi ingat Bapak Ibu, si iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi, mari tetap melekat pada dia, supaya dia tidak ambil keuntungan. Karena ketika kita lengah, ketika kita menjauh dari Tuhan, disitulah berkat-berkat yang Tuhan sesungguhnya sudah berikan, dia ambil. Mari saat ini pastikan hidup kita melekat, mengenal dengan siapa gembala kita. Bapak Ibu, demikian renungan saya. Saya berhenti di sini. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Engkau gembala kami yang baik. Engkau menuntun hidup kami. Engkau yang senantiasa membawa kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Kami tahu sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami, menghibur kami, dan kebajikan kemurahan-Mu Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur memiliki hidup yang kekal, karena kami mengenal Engkau Allah, Engkau Tuhan yang menjadi gembala kami. Biar hidup kami melekat kepadamu Bapa, dan hidup kami dituntun senantiasa oleh tangan-Mu. Kami mau Engkau sendiri yang memegang tangan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Tuhan, tapi kami tahu satu hal yang pasti, Engkau
Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Dan rancangan yang ada padamu mengenai kami adalah rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa hatinya Tuhan, kita tetap sehat, kita diberkati Tuhan, kita juga dijaga Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, untuk kita semakin memiliki arti dalam kehidupan ini, ya. Kita semakin berguna, semakin bermanfaat, menjadi berkat lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Mazmur ya, yes, maju terus.